Please convince me kenapa RUU TNI itu bagus, oke? Gini aja nggak tahu nih, gue kasih tahu kenapa RUU TNI itu penting. Karena ini sesuai sama spirit efisiensi. Coba bayangin deh, buat apa keluar duit banyak untuk hire orang yang punya skill kalau bisa hire TNI aktif aja yang gajinya lebih hemat. Justru menurut gue ya aneh, tau nggak orang-orang yang takut sama RUU TNI ini. Orang-orang pada kayak, kita takut duit fungsi TNI kembali lagi, kita takut duit fungsi TNI. Bro! Itu cuma satu, korupsi. Permasalahannya cuma satu, korupsi. Bukan masalah sistem, bukan masalah apa, pokoknya satu aja, korupsi. Katanya DPR RI resmi sahkan UU TNI. DPR kepanjangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dulu, zaman Orde Baru, tentara punya dua fungsi, menjaga keamanan dan ikut ngatur pemerintahan. Hasilnya, pemerintah jadi sulit dikritik. Misalnya, para pendemo membawa tenda sebagai simbol perlawanan mereka dari belakang gedung DPR menuju ke depan gedung DPR. Akhirnya revisi Undang-Undang TNI disahkan ya teman-teman. Dan kenyataannya tidak seperti hoax-hoax yang di luaran sana. Buat para penyebar hoax di luaran sana, kasihan deh lo. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa draft revisi Undang-Undang TNI yang beredar di media sosial berbeda dari draft yang dibahas di Komisi 1 DPR RI. Dia menjelaskan bahwa Komisi 1 DPR hanya membahas revisi terhadap 3 pasal. Dalam revisi Undang-Undang TNI itu hanya ada 3 pasal, yaitu pasal 3, pasal 53, dan pasal 47. Jadi nggak ada pasal-pasal lain yang kemudian di draft yang beredar di media sosial itu saya lihat banyak sekali. Baca, dilansir daripada Tempo, Mahfud MD sebut draft terbaru revisi Undang-Undang TNI tidak mengembalikan dui fungsi ABRI. Menurut Mahfud MD, revisi UU TNI tidak terlalu mengganggu desain politik yang dicita-citakan reformasi. Ini seorang pakar hukum tata negara lo yang bicara, mantan cawapres, mantan Menko Polhukam, kan saya yang ngomong, dengerin dong ya, kalian kan biasa mendengarkan. Tak kutip, dui fungsi ABRI. Please convince me kenapa RUU TNI itu bagus, oke? Gini aja nggak tahu nih, gue kasih tahu kenapa RUU TNI itu penting. Karena ini sesuai sama spirit efisiensi. Coba bayangin deh, buat apa keluar duit banyak untuk hire orang yang punya skill kalau bisa hire TNI aktif aja yang gajinya lebih hemat. Justru menurut gue ya aneh, tau nggak orang-orang yang takut sama RUU TNI ini. Orang-orang pada kayak, kita takut duit fungsi TNI kembali lagi, kita takut duit fungsi TNI. Bro! Ini bukan duit fungsi TNI, ini TNI multitasking. Indeks ekonomi, penting loh punya double job. Justru dengan TNI ngambil double job, itu mengajarkan kita betapa pentingnya punya multiple stream of income. TNI aja hustle, masa Anda tidak? Udah gitu, dengan adanya TNI di pemerintahan, itu juga bagus untuk meningkatkan kredibilitas. Kita semua tahu saat ini orang-orang pada apatis sama pemerintah. Kita butuh sesuatu yang benar-benar bisa bikin rakyat kembali peduli. Dan gak ada yang lebih efektif bikin orang peduli daripada ditodong senjata. Dan bukan cuma kepedulian rakyat yang meningkat, kepuasan rakyat terhadap instansi juga meningkat. Karena kalau misalkan lo mau komplain terus ditodong senjata, itu pasti lo akan kayak, gak usah komplain lah, bagus kok ini semua, bagus. Kalian semua kerjanya luar biasa, mantap. Wedel, ada lagi nih undang-undang baru yang baru aja disahkan. Kapan Bu disahkan undang-undang perampasan aset untuk para koruptor yang bejat banget di Indonesia? Undang-undang perampasan aset yang paling urgent di Indonesia, Ibu Puan. Kapan Bu? Mau dibuka Bu peluangnya Bu? Kapan Ibu ditok gitu Bu? Kapan? Di Konoha pokoknya permasalahannya itu cuma satu, korupsi. Permasalahannya cuma satu, korupsi. Bukan masalah sistem, bukan masalah apa, pokoknya satu aja, korupsi. Jadi kalau tidak ada kepastian hukum tentang terpidana korupsi ini, aduh, udahlah. Bubar aja lah kita ya. Bubar. Presiden aja udah mikirin membuat penjara khusus untuk terpidana koruptor. Pokoknya sampai dikelilingin hiu-hiu malah. Masa sih Bu Ibu nggak mau ngetok-ngetok itu perampasan aset dan hukuman metong untuk para terpidana koruptor? Kasihan Bu rakyat Bu, kasihan ini kami rakyat yang menjadi korban para koruptor itu. DPR RI resmi sahkan UU TNI. Saya ulang sekali lagi biar jelas. DPR RI sahkan UU TNI. Bukan UI, UAA, ding deng bla bla ding deng. UI, UAA, ding deng bla bla ding deng. Dari kemarin gue ketemu sama banyak banget orang, gue ngobrol sama banyak banget orang dari berbagai kelas. Gue lihat ribuan video, gue baca jutaan komen. Nyampe jutaan ya gue baca. Ya, pokoknya banyak lah. Ini terlepas dari isinya ya, gue gak bahas isinya dulu. Dari semua orang yang gue ketemu, gue ajak ngobrol, gue nonton videonya, gue baca komen-komen. Orang-orang pada gak setuju dengan UU TNI ini. Tapi di berita gue baca katanya DPR RI resmi sahkan UU TNI. DPR kepanjangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pertanyaannya,
suara rakyat mana yang kamu wakili di keputusan ini? Gue gak ngerasa suara gue diwakilkan. Coba yang nonton video ini, apakah kalian merasa suara kalian diwakilkan? Kayaknya dari kemarin suara yang pengen kita diwakilkan adalah untuk perampasan aset. Mana? Coba yang nonton video gue, lu ngerasa suara lu diwakilkan gak sih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia? Kalau jawabannya enggak, berarti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI itu mewakilkan suara siapa ya? Apa masih pantas dibilang Dewan Perwakilan Rakyat? Ribut-ribut revisi UU TNI. Emang apa sih dampaknya bagi kita masyarakat? Dampaknya adalah tentara bisa masuk ke lebih banyak jabatan sipil, mulai dari kementerian, lembaga negara sampai BUMN, dan itu bisa berbahaya banget. Dulu, zaman Orde Baru, tentara punya dua fungsi, menjaga keamanan dan ikut ngatur pemerintahan. Hasilnya, pemerintah jadi sulit dikritik. Misalnya, waktu ada mahasiswa yang protes soal korupsi dan ketidakadilan, mereka malah ditangkap, diintimidasi, bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Media juga nggak bisa sebebas sekarang. Kalau ada koran atau majalah yang terlalu vokal, bisa langsung dibredel alias dilarang terbit. Rakyat nggak punya banyak ruang buat menyampaikan pendapat karena semua harus sesuai dengan kepentingan penguasa. Sekarang revisi ini bisa membuka jalan ke situ lagi. Kalau tentara mulai masuk ke jabatan sipil dan punya peran besar di pemerintahan, maka kontrol terhadap kebijakan bisa semakin terbatas. Kritik dari masyarakat atau media bisa dianggap gangguan, dan bukan nggak mungkin kita bakal lihat aturan-aturan yang bikin suara rakyat makin diredam. Buat kita sebagai masyarakat biasa, ini bisa berpengaruh ke banyak hal. Misalnya, kalau ada kebijakan yang nggak adil, kita protes di media sosial atau turun ke jalan, bisa-bisa malah dianggap mengganggu stabilitas negara. Kalau tentara makin dominan di birokrasi, budaya pemerintahan bisa jadi lebih kaku, nggak transparan, dan sulit dikritik. Kita bisa kehilangan hak buat mengawasi kebijakan karena semuanya serba tertutup dan sulit diakses. Jadi revisi ini bukan cuma urusan internal TNI, tapi juga menyangkut masa depan demokrasi kita. Makanya kita harus tolak. Para pendemo membawa tenda sebagai simbol perlawanan mereka dari belakang gedung DPR menuju ke depan gedung DPR. Kita mau pindah ke gerbang depan, konsolidasi dengan teman-temannya di gerbang depan, jadi biar kita makin solid. Para pendemo sudah mulai mendekati depan gedung DPR dengan yel-yel seperti ini. Jumlah massa di sini kira-kira lebih dari 300 orang. Saat ini ada Geno. Halo semuanya. Geno ini datang secara pribadi? Secara pribadi. Tidak mewakili apapun gitu ya? Tidak, saya hanya mewakili diri saya sendiri dan orang-orang Indonesia yang tertindas. Karena sebenarnya kalau dari saya personally, IHSG kemarin itu sempat trading halt, itu udah tanda merah sangat besar bahwa keadaan negara kita itu lagi nggak baik-baik aja. Bagaimana 32 tahun rejim militer Soeharto itu menindas rakyat Indonesia. Akhirnya revisi undang-undang TNI. Ternyata draft RUU TNI yang ditolak di medsos berbeda dengan yang dibahas DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa draft revisi Undang-Undang TNI yang beredar di media sosial berbeda dari draft yang dibahas di Komisi 1 DPR RI. Dia menjelaskan bahwa Komisi 1 DPR hanya membahas revisi terhadap 3 pasal. Ketiga pasal yang dimaksud yakni Pasal 3 terkait kebijakan dan strategi pertahanan, Pasal 53 terkait batas usia pensiun prajurit TNI, dan Pasal 47 terkait pengaturan peran prajurit TNI di kementerian lembaga lain. Hal ini berbeda dengan yang beredar di media sosial, di mana di dalamnya memuat banyak pasal dan bagian pasal yang sama pun jauh berbeda dengan yang dibahas DPR. Dalam revisi Undang-Undang TNI itu hanya ada 3 pasal, itu Pasal 3, Pasal 53, dan Pasal 47. Jadi nggak ada pasal-pasal lain yang kemudian di draft yang beredar di media sosial itu saya lihat banyak sekali. Dan kemudian kalaupun ada pasal-pasal yang sama yang kita sampaikan itu juga isinya sangat jauh berbeda. 1% dari 100% mahasiswa turun ke jalan. Ya, kita lihat hari ini teman-teman mahasiswa turun ke jalan di depan DPR untuk menuntut agar rancangan undang-undang TNI tidak disahkan. Namun teman-teman, saya tidak melarang teman-teman untuk turun ke jalan mengenai apapun itu.
karena saya juga masih mahasiswa dan sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Mahasiswa Hukum se-Indonesia. Namun ketika kita ingin turun ke jalan teman-teman, alangkah baiknya pelajari dulu mengenai draft RUU-nya. Saya yakin teman-teman, ketika teman-teman membaca draft RUU tersebut dan mencocok logikan dengan undang-undang sebelumnya yaitu tahun 2004, maka teman-teman tidak akan keliru. Namun masalahnya karena ada provokasi dan minimnya membaca data yang ada pada teman-teman, akhirnya teman-teman bersuara seakan-akan ini adalah krisis, ini adalah akan membuat bangsa Indonesia ini seperti tahun 98. Itu yang dibahas. Karena apa? Karena Pak Prabowo Subianto, seorang presiden terbaik bangsa Indonesia, merupakan menantu dari almarhum Bapak Soeharto. Jadi ini adalah salah satu cara pandang yang salah. Apabila teman-teman menyamakan beliau dengan masa lalu, itu tidak sinkron, tidak sesuai. Padahal beliau adalah seorang presiden yang benar-benar mencintai rakyatnya, berusaha memberikan yang terbaik. Dan kita lihat bagaimana ketika beliau memimpin saat ini, permasalahan-permasalahan yang fundamental di bangsa ini terungkap. Dan saya yakin undang-undang ini diungkap atas dugaan adanya provokasi dari oknum lain agar kasus-kasus korupsi tertutupi, sehingga lagi dan lagi mahasiswa dikorbankan. Tidak ada lagi jiwa korsa dari mahasiswa yang benar-benar menjunjung tinggi idealis dan menjunjung tinggi perjuangan untuk masyarakat. Oleh karena itu, saya harap kepada teman-teman, mari kita realistis melihat dan mari kita bersama-sama menata bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan menata bangsa ini menjadi bangsa yang hebat. Jangan saling menyalahkan, mari kita saling membanggakan demi bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Salam hormat dari kami, anak muda Pasaman Barat untuk Indonesia. Perkara pro dan kontra RUU TNI, mari kita selesaikan sudah. Karena apa? Karena RUU-nya udah disahkan jadi undang-undang per hari ini oleh DPR. Nih, yang masih bebal menganggap adanya dui fungsi ABRI dan segala macam ketika RUU ini disahkan, di sini udah jelas. Seperti apa yang disampaikan Pak Dasko kemarin, yang direvisi hanya pasal 3, pasal 53, dan pasal 47, sesuai apa yang disampaikan di konferensi pers sebelumnya. Dan kalau memang masih agak ragu gitu ya, coba deh kamu baca yang ini dulu. Ini adalah pendapat menurut ahli hukum tata negara, sang profesor kita, mantan cawapres dan juga dulu adalah Menko Polhukam Indonesia. Lihat, baca. Shout out to Abah, terutama Ateng. Nih, baca. Dilansir daripada Tempo, Mahfud MD sebut draft terbaru revisi Undang-Undang TNI tidak mengembalikan dui fungsi ABRI. Menurut Mahfud MD, revisi UU TNI tidak terlalu mengganggu desain politik yang dicita-citakan reformasi. Ini seorang pakar hukum tata negara lo yang bicara, mantan cawapres, mantan Menko Polhukam, kan saya ya kamu, dengerin dong ya, kalian kan biasa mendengarkan. Tak kutip, dui fungsi ABRI di zaman Orde Baru itu dulu, keputusan-keputusan politik penting hanya diambil oleh ABG, ABRI, birokrasi, dan Golkar, kata Mahfud saat ditemui di Jalan Keramat, Senen, Jakarta Pusat pada 18 Maret 2025. Tak kutip sekali lagi ya. Pada masa Orde Baru, kata dia, dui fungsi ABRI memberikan peluang TNI dan Polri menjadi Dewan Perwakilan Rakyat tanpa masuk pemilu dengan porsi 22%. Kemudian dui fungsi ABRI juga memungkinkan TNI dan Polri mengisi jabatan-jabatan eksekutif seperti gubernur, wali kota, dan bupati dengan sistem penunjukan tanpa pemilu. Kalau pada baca dan pada mengerti, hal yang disampaikan Pak Mahfud ini, yang mengenai dui fungsi ABRI ini kan sudah dikontrol, sudah dituliskan di pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang mana tidak direvisi sama sekali, yang di sana menjelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia tidak boleh turut dalam politik praktis. Jadi kalau mereka mau jadi anggota legislatif, mereka harus mundur. Mereka mau jadi bupati, gubernur, dan bla bla blanya itu, mereka juga harus mundur. So, tidak akan pernah ada dui fungsi ABRI lagi. Karena ketika mereka mau mengambil kekuasaan, mereka harus mundur dulu jadi TNI, baru bisa ikut yang namanya pemilu. Pahamin dong. Ini nih ya, sekali lagi yang masih ributin masalah RUU TNI, pasal 47 ayat 1 dan 2 yang katanya ada frasa abu-abu yang bisa mengembalikan dui fungsi ABRI, makanya itu baca sampai bawah, sampai komplit pasalnya selesai. Ini lihat di ayat 3 ya, prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah, non-kementerian, serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian dimaksud. Artinya harus ngikuti atasan di
kementerian atau non kementerian lembaganya ya, pahami gitu ya. Jadi mereka nggak akan bisa ngambil kekuasaan karena mereka di bawah kementerian dan lembaga non kementerian. Jadi mau gimana balikin dui fungsi ABRI kalau mereka nggak pegang kekuasaan? I think it became crystal clear ya, bahwa apa yang disampaikan Pak Mahfud menjelaskan bahwa RUU yang sudah dijadikan undang-undang ini, yang per hari ini disahkan DPR ini, tidak kembalikan dui fungsi ABRI, karena masalah dui fungsi ABRI dikawal di pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang dimasukkan kembali ke undang-undang baru tanpa direvisi sedikit pun. Di situ dijelaskan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis, sehingga ini membatasi kekuasaan yang dipunyai oleh TNI. TNI tidak bisa memegang kekuasaan seperti Orba, seperti zaman Orde Baru. Dan satu lagi, RUU yang disahkan oleh DPR ini sebenarnya tujuannya adalah menguatkan supremasi sipil, juga memperjelas payung hukum TNI itu untuk berada di mana, biar TNI tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi atas aturan yang ada, jadi diperjelas, diberikan garis batasan. Jadi kalau ini yang kalian ributkan selama ini, kan kalian lucu banget, gak sih? Dan buat para wabah yang masih punya statement seperti ini, ya sedikit demi sedikit tentara dimasukin ke jabatan sipil, lama-lama akan menguasai. Ya gimana bisa, uang undang-undangnya nggak ngasih. Lagian nih ya, nanti ada yang wabah ngomong lagi kayak gini, ya mereka kan militer, nanti kalau misalnya sampai mereka berbuat yang buruk, mereka nggak bisa diadili secara sipil. Oh ya jelas mau mereka militer, tapi bukan berarti mereka militer, mereka kebal akan hukum, mereka punya peradilannya sendiri. Makanya cari tahu dulu, jangan provokasi aja. Udah, gue capek ngejelasinnya, bye.